yang menjadi titik utama di dalam program yang kita ikuti bersama ini adalah tentang literasinya, bagaimanakah meningkatkan daya kemampuan literasi murid dan guru yang ada di sekolah. Nah, berkaitan dengan lomba itu sebenarnya nilai plus saja, karena pada nantinya itu kegiatan-kegiatannya itu diarahkan pada guru-guru. Jadi dalam rangka program literasi ini nanti ada pelatihan yang dilakukan oleh para guru setiap dari Jumat jam 1 sampai jam 4. Nah, apa kaitannya dengan murid? Kaitannya dengan murid adalah bagaimanakah guru nanti itu ketika mendapatkan pelatihan tentang literasi dari coach, dari narasumber, itu nanti menyampaikan kepada siswa. Makanya di dalam kegiatan itu ada pretest dan post-test. Pretest itu ingin melihat kemampuan awal literasi siswa ketika mereka belum mendapatkan pelatihan itu nilainya berapa. Terus kemudian setelah guru-guru mendapatkan pelatihan itu, apakah ada perubahan nilai bagi siswa atau tidak. Makanya nilai yang kemarin sudah dikerjakan di dalam pretest itu ya jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Nah, berkaitan dengan lomba itu nanti yang dinilai adalah yang pertama adalah keaktifan dari peserta pelatihan. Yang dimaksud peserta pelatihan adalah guru, dan kemudian hasil dari pretest post test yang dilakukan oleh guru dan siswa. Sebenarnya kegiatan ini itu sudah lama disampaikan kepada grup-grup di sekolah, tetapi ya saat itu banyak sekolah yang kurang merespon. Nah, terus kemudian beberapa waktu yang lalu ada surat dari Pemkot dalam kutip ini Dinas Pendidikan untuk menyuruh guru-gurunya datang ke Korwil, di mana di situ setiap sekolah wajib ikut kegiatan program literasi, sehingga seakan-akan semuanya itu kan serba dada, serba muda yang seharusnya sudah lama ya. Terus kemudian kami ini memang kurang merespon. Artinya kurang merespon itu banyak sekolah yang tidak bergabung. Terus kemudian pemerintah melihat bahwa ini merupakan hal yang penting bagi guru, terus kemudian dinas memanggil guru-guru untuk mewakili sekolah supaya ikut program ini. Program ini diselenggarakan atas kerjasama antara dinas pendidikan dengan ini Harvik. Harvik adalah ini sebuah lembaga platform itu yang juga memberikan dukungan untuk pendidikan bagi para guru. Akan platform yang dikerjakan oleh siswa. Ya, Hafiz guru inovatif. Hafiz ini merupakan sebuah platform yang memberikan dukungan kepada dunia pendidikan, khususnya yang kita ikuti adalah untuk kegiatan literasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu yang bergabung di Zoom ini. Kalau bisa saya tanggapi ya Bu. Karena ketika saya diundang ke Korwil itu yang saya dapatkan hanya
bagaimana caranya bisa registrasi, akunnya itu bisa masuk. Tetapi untuk sosialisasi esensi dari program itu belum tersampaikan. Nah, nanti jam 1 itu baru ada pembukaan untuk program literasi Solo Raya. Makanya nanti jika ada poin-poin penting akan saya sampaikan di grup. Dan program ini memang disupport, didukung oleh Bapak Wali Kota, Pak Gibran. Oleh sebab itu semua sekolah memberikan dukungan tersebut dengan ikut dan terlibat. Maksud Bu, apakah ada pertanyaan? Ngapunten, saya nggak pakai masker, sebab saya di sini sendiri. Terus kemudian kalau saya pakai masker, itu suaranya itu ngedap gitu, jadi mungkin nggak kedengaran. Monggo, apakah ada pertanyaan dari orang tua siswa, Bu Retno, Bapak Taufik, orang tua dari Tania, orang tua dari Alicia, orang tua dari Ardiansyah, terus kemudian orang tua dari Nathan, orang tua dari siapa ini siswa dari ini, terus kemudian akun Vivo 1606. Tadi itu saya ada pertanyaan dari wali kelas yang berasal dari orang tua siswa. Pak, pertanyaannya kok bacaannya itu banyak. Dan saya melihat kemarin ada orang tua siswa yang screenshotnya itu menunjukkan ke saya, itu soalnya itu kok hampir sama dengan dikerjakan oleh guru. Nah, saya minta maaf karena saya tidak punya wewenang untuk masuk ke akunnya siswa. Sehingga saya jujur saya tidak tahu tentang isi dari soal itu. Apabila ini menjadi masukan dari orang tua siswa, ya tentu nanti saya sampaikan kepada penyelenggaranya ini, penyelenggara dari platform guru inovatif, bahwa ternyata pertanyaannya ini memberatkan bagi siswa itu. Hanya itu sih yang saya sampaikan nanti. Monggo, apakah ada pertanyaan atau tidak? Mau tanya, Pak? Oke, monggo Bu. Itu kan seperti yang kemarin sudah disampaikan Pak Markus di grup. Itu kan nanti ada terdapat 4 sesi pelatihan yang wajib diikuti setiap hari Jumat itu. Itu kan ada tanggalnya. Itu nanti untuk pelatihannya itu dilakukan di sekolah atau nanti seperti halnya siswa mengerjakan sendiri ini di rumah gitu. Oke, makasih ya Bu atas responnya bahwa pelatihan itu diberikan ya untuk guru. Itu saya share supaya tahu kapan jadwalnya post testnya siswa. Itu jadi setiap hari Jumat yang 4 kali itu hanya untuk guru ya Bu. Oh ya. Mungkin informasi itu tidak tersampaikan, ngapunten Bu. Nanti di tulisannya itu sudah dijelaskan. Matur nuwun Bu, sehingga ini lebih jelas gitu, tidak membingungkan. Terus pertanyaannya, monggo orang tua yang lain, apakah ada pertanyaan? Berarti itu nanti juga yang untuk pretestnya itu kan itu ada 13 November untuk siswa ya Pak? Nah, saya coba lihat kembali Bu. Halo. Halo. Bentar, saya cek kembali. Ya. Tiga 13 November itu kan pretest yang sudah dikerjakan siswa Bu. Nah, nanti siswa itu mengerjakannya itu ketika 6 Desember itu post test itu. Oh, pas post test. Itu nanti mengerjakannya juga
lewat daring gini, Mas. Lewat daring seperti satu ruangan. Oh, itu. gitu. Nggih. Oh, sama. Nggih, ya Bu. Oke. Maka jadi nanti yang ikut pelatihan gurunya mawon. Dulu itu sebenarnya ada satu sesi yang diikuti oleh siswa, tetapi ini kok ada jadwal terbaru, saya cari kok siswanya nggak ada. Nah, ini ada informasi tambahan bahwa di sini tertulis bahwa durasi pengerjaannya itu 60 menit. Tetapi kemarin ada WA yang sampai 3 jam itu bisa mengerjakan itu. Saya nggak tahu bagaimanakah ini platformnya itu. Inovatif itu katanya di sini 1 jam 60 menit tapi kok bisa dikerjakan dalam proses 30 menit itu di luar dari apa yang saya ketahui. Monggo orang tua yang lain, apakah ada pertanyaan orang tua dari Ardiansa, orang tua dari Rudia, orang tua dari Kalila. Kalilanya ada 2, kemudian orang tua dari Nathan. Monggo, apakah ada pertanyaan? Saya berpesan semoga ini tidak menjadi beban. Ketika melihat ada nilai rendah itu menjadi tantangan dan peluang guru-guru untuk mempelajari literasi kepada siswa itu. Jadi jangan sampai menjadi beban. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya tutup mawon ya Bu. Nanti boleh dilanjut pertanyaannya di grup. Ini Pak, siap. Apapun pertanyaannya silahkan ditanyakan di grup. Kalau saya bisa menjawab ya saya coba jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya mencoba untuk mencari jawabannya dengan bertanya kepada rekan sesama guru atau nanti saya bertanya kepada ini admin grup inovatif itu yang ada di grup WA yang menjadi pemilik platformnya itu. Ngoten mawon untuk acara sosialisasi ini saya kira cukup. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Ini menjadi hal yang luar biasa bahwa Ibu Bapak di sini menunjukkan rasa cintanya kepada anak-anak, rasa cintanya kepada sekolah untuk mensupport program literasi. Demikian yang saya sampaikan. Matur nuwun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lomba Literasi Sesolo Raya melibatkan pengerjaan pretest dan posttest literasi numerasi. Maka, seluruh peserta diwajibkan untuk membuat kelas, mengundang siswa, dan mengarahkan siswanya mengerjakan tes literasi numerasi. Langkah yang ketiga yaitu tes literasi dan numerasi untuk siswa. Arahkan siswa Anda untuk masuk kembali menggunakan akun siswanya sendiri. Masukkan email dan password yang sudah didaftarkan, lalu klik tombol login. Masuk pada tampilan dashboardnya, lalu pilih menu tes litnum. Secara otomatis akan muncul tes literasi dan numerasi. Klik tombol kerjakan tes untuk mulai mengerjakan tes literasi numerasi. Itulah tadi cara membuat kelas, mengundang siswa, dan mengerjakan tes literasi numerasi pada kegiatan POP.